Nirina tuh punya kecacatan vokal S, D, dan T. Dan kenapa S Nirina cacat? Karena waktu itu lagi pakai kawat gigi. Jadi S-nya jadi kayak saya. Jadi cacat vokalnya banyak banget ya, S, D, sama T gitu. Kalau ada sampai orang nginep di depan kantor atau misalnya sampai ke di musolanya, dulu zaman MTV gitu, di musolanya MTV ada yang nggak pulang kayak gitu tuh, tidur di musola dia. Karena dia nggak bisa balik lagi karena mau nyamperin cuma minta ketemu doang gitu. Oh my God. Dulu tuh kayak wow. Ya, semua selamat datang di Tertanduk, dan hari ini gue sangat senang sekali duduk di samping Nirina Zubir. Halo. Dua hari berturut-turut kayak MRA, nostalgia gak sih? Kayaknya kalau ketiga hari kayaknya udah sign kontrak ya. Saya kontrak panjang lagi ya, reuni pengen, ya? malah pengen. Tapi dulu siaran berapa lama Kak berarti ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Tapi itu 3 tahun kalau nggak salah. Dan itu angkatan pertama. Aduh, muda sekali. Wow. Tahun berapa Kak? That was 99 to 2000. Maksudnya 99 tuh baru pada ngumpulin, ngerekrut semuanya. 2000 baru mulai. Makanya waktu itu angkatan bilangnya kan millennium. Jadi benar-benar ngedatengin Seafarers dengan semua dan acara di bengkel. Ya gitu deh. Apa rasanya menjadi puncak pergaulan di era 2000-an itu? Gila. Iya, gimana? Ibaratnya ini kasta nih, Kakak di sini nih. Dulu nih. Semua MTV mukanya Kakak semuanya. Waduh. Yang jelas sih, jadi walaupun ya kekuatan handphone itu yang dulu tuh nggak ada ya. Nggak ada, sosial media nggak ada. Tapi efeknya tuh lebih gimana ya bilangnya ya, lebih ekstrim sih. Nggak tahu ya kalau anak-anak yang sekarang ngerasain juga. For me karena back then tuh ngerasa kalau ada sampai orang nginep di depan kantor atau misalnya sampai ke di musolanya, dulu zaman MTV gitu, di musolanya MTV ada yang nggak pulang kayak gitu tuh, tidur di musola dia. Karena dia nggak bisa balik lagi karena mau nyamperin cuma minta ketemu doang gitu. Oh my God. Dulu tuh kayak wow. Ya request lagu mesti PO Box lu ya, bener aja. Iya. Jadi usahanya segitu dan kayaknya ngerasanya unbelievable sih. Maksudnya walaupun yang sekarang juga lebih gila lagi gitu. I don't know how is it feel like now gitu ya. Tapi back then tuh ngerasa juga wah, sampai dia ngejual handphone misalnya gitu karena pengen ketemu dari luar kota gitu. Tapi begitu pas lagi mau datang, tentunya dia ke malingan gitu, terus ya gitu nggak bisa balik, yang kayak gitu-gitu, you know. Ada cerita-cerita gitu. Ada cerita kayak gitu, and it was amazing. And I don't know amazing or not ya, tapi lebih kayak wow gitu, wow. Be humble gitu. Jangan lupa diri. Ayo, pegangin kepalanya dan hidungnya. Gitu ya. Tapi seru banget tuh. Berasa rockstar gak sih zaman dulu Kak? Maksudnya I mean buat aku Kakak rockstar gitu. Wow. I didn't look at it as gimana ya? Karena bekerja di situ karena suka ya. Jadi terjunnya gimana sih ceritanya? Nah, dulu? terjunnya tuh juga sebenarnya karena kecemplung. Oke. Awal mulanya tuh karena teman-temanku tuh tahu gitu, aku orangnya nggak bisa disuruh diem. So every time kalau misalnya lagi dalam perkumpulan teman-teman tuh pasti I'm actually the clown gitu, yang benar-benar yang nggak bisa ngelihat orang susah, nggak bisa ngelihat orang diem. Hey, jangan diem hanya di kuburan. Tapi kalau di kuburan juga orang kan pada ngomong ya, turut berduka cita ya gitu kan. Tapi ini kayak kalau tahlilan, ada doa-doa gitu. Kalau dikasih sepi tuh kayak justru stressed out gitu. Jadi nah teman-teman tahu tuh, akhirnya mereka memutuskan untuk kayaknya lu harus melakukan sesuatu yang menguntungkan buat lo deh gitu. Ini zaman zaman masih kuliah awal nih ya. Kuliah jurusannya apa? Komunikasi enggak? Sama sekali tidak. Oh, apa Anda? Manajemen perbankan. Yang ujung-ujungnya adalah manajemen perbankan diri sendiri. Oh iya benar. Buat keuangan diri sendiri. Iya betul. Dan keluarga. Dan waktu itu ya udah akhirnya dikasih CV ke radio yang I didn't know they were doing that to me gitu. Jadi tiba-tiba dapat telepon. Pertamanya adalah dari Prambors. Saya udah terima ya CV-nya apa segala macam.
CV apa ya gitu. Loh ini Mbak Nirina kan? Iya. Ya ini CV kamu udah kami terima. Untuk apa ya? Ya untuk siaran kan, kamu yang ngirim kan. Ini data kamu ada di sini kok gitu. So langsung lihat teman-teman gitu, hey apaan nih maksudnya gitu. Pada ketawa-tawa di belakang, iya kita kirimin. Habis lu bawel sih, gak bisa diam. Daripada lu bawelin kita terus, lu bawelin aja yang penting-penting. Lu dapat duit dari situ gitu kan. Keren juga temennya. Banget. Siapa tuh namanya, shout dong. Wah itu my dearest As9 friend. Kita punya temenan dari awal kuliah sampai Masih sampai sekarang? Oh cool. We call ourselves, dia zaman dulu suka ngegeng-geng bikin nama sendiri namanya As9. Kita bersembilan. Cool. Gitu. Terus dia pada bikinin itu. Terus mulailah awalnya, yaitu mulai awal ikut apa namanya, kalau yang pertama-tama Audisi. Ya kan audisi, abis audisi terus bukan mentoring, apa sih namanya? Karantina. Ya karantina, abis karantina apa? Cih gitu. Ya gue yang ngetes. Bikin demo siaran. Udah. Oh udah. Yang udah ngejalaninnya. Training. Oh, ini kuis saya, ini kuis. Lolos. 500 juta rupiah. Jangan lupa pajak. Oh ya bener. Dan ya udah pas segitu training. Tapi terus kemudian di Prambors cuman bertahan beberapa bulan training aja karena tuh baru pulang dari China kan. So I was actively fluently speaking Chinese. Jadi punya kecacatan vokal yang beda daripada yang lainnya. Kalau orang kan dibilangin cacat vokal biasanya adalah R, cadel gitu kan. Walaupun sebenarnya kurang enak ya nyebut cacat vokal ya, tapi ya itulah. Terus intinya abis dari situ, kecacatan vokalnya adalah tidak bisa menyebutkan D, walaupun sekarang udah bisa akhirnya yes. Karena kalau di China itu D jadinya T. Terus selain D ada lagi T. T jadinya T. Kalau di Mandarin. Jadi Nirina tuh punya kecacatan vokal S, D, dan T. Dan kenapa S Nirina cacat? Karena waktu itu lagi pakai kawat gigi. Jadi S-nya jadi kayak saya. Jadi cacat vokalnya banyak banget ya, S, D, sama T gitu. Jadi ditambah lagi cempreng. Waktu itu di Prambors belum qualified lah untuk menjadi penyiar radio jadi belum jadi kaula muda yang begitulah. Gitu. Jadi akhirnya cuma bisa ikut training, dinyatakan tidak lulus. Terus yang lulus siapa waktu itu? Yang lulus Imam. Oh Imam Darto. Oh itu angkatan. Imam Wibowo. Oh Imam Wibowo. Imam Darto itu udah angkatan yang baik. bukan terkini sih, tapi maksudnya udah jauh di bawah lagi. Jadi waktu itu ada Imam Wibowo, Ahda juga sempat DJ Ahda gitu. Santi juga. Tapi Santi ya. Penyanyi. Santi penyanyi. Neng Santi. Sebelum kita jadi VJ semuanya gitu loh. Jadi dia waktu itu penyiar, akhirnya. Dia juga belum VJ? Belum. Oke. Dia baru jadi, udah belum. Dia masih dancernya ME waktu itu. Demi apa ini kan cinta? Gitu. Ya dari situ udah tiba-tiba udah ngerasa, udah nggak bakal bisa jadi penyiar. Kirain cuman ngomong doang gitu kan, ternyata harus ada ini dan tidak lolos gitu. Ya udah, dengan pikiran tidak akan bisa jadi penyiar lagi, tiba-tiba ada Dado Parus lah yang nelfon gitu. Lu masih tertarik jadi penyiar nggak? Dia bilang gitu. Kenapa? Dia bilang gitu. Nggak mungkin lah gue jadi penyiar, orang gue cempreng gitu kan gitu. Enggak. Ini ada radio baru katanya. Dia tuh radio anak muda juga. Terus udah gitu dia juga nggak masalah dengan suara cempreng. Terus kan gue kan cacat vokal, SD sama T gue gimana? Enggak ngaruh, lu cobain aja dulu gitu. Ya udah. Kali ini gue nulis CV sendiri, ngirim sendiri, keterima, psikotes, training, jadi angkatan pertama. MTV Tracks, MTV Sky. No, MTV on 1016. Gue gak tahu. Namanya masih yang dulu banget. MTV? Jadi dulu namanya MTV on 1016, terus kemudian berubah jadi MTV Tracks, yang kemudian akhirnya jadi Tracks FM. Gitu. Wow. Ya. Gokil kan. Dari situ baru akhirnya ke VJ. Dari situ 3 tahun mendapat kesempatan. Waktu itu kan namanya masih MTV kan, jadi MTV on 1016. Setiap penyiar juga dapat kesempatan waktu itu untuk casting juga untuk jadi VJ. Private tuh castingnya, bukan yang audio ya, audisi bukan yang VJ-han ya? Bukan. Jadi waktu itu udah casting semua.
Dan beberapa kali waktu itu di istilahnya di hire untuk menjadi VJ tamu, guest VJ gitu kan. 2 tahun lamanya. Wow. Jadi guest VJ terus sampai akhirnya oke, kayaknya kamu kontrak deh untuk jadi VJ. Jadi prosesnya tuh 3 tahun, 2 tahun semua dijalanin dulu gitu. Apa rasanya mempunyai titel VJ di depan nama sendiri itu apa? Apa rasanya? Apa ya? Oh my god. Yang pasti sih seneng karena ya senengnya pasti seneng gitu. Karena dulu legit itu nih VJ nih gue gitu kan. Iya seru sih. But back then I was doing it because I love it. It was not because of the fame. It was not because what fame can bring or do to me gitu loh. Tapi lebih kepada wuhuu gitu, main musik, jalan, konser, nge-MC, wuhuu gitu. Ya. Dan I guess karena lo menjalani dengan senang dan maksudnya suka hati gitu, jadi kayak it's not because of the fame. Jadinya bener-bener kayak title VJ itu ya alhamdulillah. Tapi kalau ditanyain sekarang baru iya ya VJ itu gede ya dulu ya gitu. Tapi waktu kita lagi ngejalaninnya ya it's a job gitu. It's a job. Oh nice. Lovely job. Seru ya. Seneng banget berarti saat itu. Senengnya karena ya itu setiap kali ada acara hype ya kita yang bikin, atau enggak I will be there gitu loh. Jadi kayak as you said gitu, mungkin in the central of the pergaulan yang wah gitu. Di top off bukan di sentral aja sih. Oke, terus akhirnya dari situ transisi menjadi seorang Nirina yang aktor itu gimana sebenarnya? Oke, itu sebenarnya agak berbarengan dengan VJ. Oh gitu. Ya, jadi when finally mereka memutuskan untuk oke, Nirina lo sign yuk sebagai VJ, itu tawaran menjadi pemain film datang berbarengan. Dan itu yang bikin confusing in the beginning gitu, karena kayak bagi waktunya gimana ya gitu loh. Meledak lah ya. Gimana nih gini, karena kan menjadi seorang VJ itu tapi masih siaran saat itu? Waktu itu udah enggak. Udah lewat si 3 tahun itu. Oke, baik. Jadi waktu itu ya udah bener-bener kayak wah gimana bagi waktunya ya, karena kan VJ is a full time job, kerjanya literally not 9 to 5, tapi bener-bener kalau ada event kita ngeliput, kalau ada acara kita, jadi kita syuting pagi, malam jam tidur berantakan, makan juga kadang-kadang lupa gitu kan. Terus datanglah si syuting yang juga jadwalnya begitu kan. Jadi ini gimana cara masukinnya nih antara dua ini. Sampai akhirnya kan ngomong dong sama orang kantor kan, I really want this but I don't know how kita bisa ngawinin dua ini. Sementara kan orang-orangnya, ya orang-orang kantor pasti kan mikirin, lo pilih satu dong gitu. Wah gak bisa, gue beneran mau yang ini, tapi gue juga mau ngejagain lu gitu. Tapi gimana dong gitu. Akhirnya konsultasi sama mereka, terus ya pokoknya gini, gue kasih lu full time, ya lo cari waktunya yang di luar jam kita. Oke gitu. Jadi kalau film pertama gue adalah 30 Hari Mencari Cinta judulnya, tapi dalam kehidupan nyata gue adalah 30 hari tidak tidur buat saya. Bener itu kejadian. Beneran, itu bener-bener tidur hanya di mobil ke lokasi. Karena misalnya nih kita katakanlah jam kerja jam 9 pagi nih untuk MTV sampai jam 6 sore. Sampai di lokasi udah harus jam 7. Jam 7 sampai jam 6 pagi. Terus kemudian itu depan kamera gak ngawang? Ya makanya itu udah I don't know how I get the energy but it was there gitu. Tapi bener-bener ya udah 30 hari gak tidur. Bener-bener tidurnya udah selesai syuting. Oke guys, udah syuting ya. Yuk oke udah mau masuk jam MTV. Gimana caranya? Tidur dulu di mobil gitu. Dah syuting lagi gitu. Sebisa mungkin makan siang. Oh gue punya 30 menit. Tidur gitu. Syuting lagi gitu. Oke udah selesai MTV ya. Oke balik lagi ke lokasi syuting. That's how I do it. Oh cool. Wow. Itu film pertama 30 Hari Mencari Cinta. 30 Hari Mencari Cinta. Dan sekarang akhirnya berada di film yang jatuh cinta seperti di film-film. Ada kata cintanya juga gitu kan. Apa yang membuat menerima tawaran ini? Apa karena Yandi Lawrence? Yes. Oh iya.
Ada apa itu. dengan Yandi Lawrence? Punya kenangan baik sama Yandi Lawrence. Dia itu kan pertama kali kita ketemu di Keluarga Cemara. Yeah. And punya pengalaman yang baik sama dia, menyenangkan, and that's how it is gitu. Dan ngelihat dia tuh betapa dia itu adalah salah satu bentuk director yang aku rindukan selama berada di industri film ini gitu loh. Maksudnya being in the industry so long, you get to know what you want and what you like kan gitu. Jadi kayak ya udah melalui masa jenuh, udah melalui masa sempet jenuh. Pasti. Jenuh sama karakter yang ditawarin atau apa? Atau bentuk jenuh film? karena hanya diberikan kesempatan main di satu genre. Genre apa? Komedi. Jadi kayak Nirina adalah komedi. Sementara Nirina mulai dari 30 Hari Mencari Cinta. Tapi terus kan kemudian ada film horor juga. Yang kemudian juga ada film hard, di mana akhirnya mendapatkan recognition-nya pun juga dari film drama gitu loh. Iya bener, gue inget tuh dulu ada teh botol ya, fruity packaging khususnya muka Kanirina dulu, inget banget. Iya gitu, jadi kayak I thought dengan kesempatan berada di dunia industri itu dengan genre yang berbeda-beda di awal tuh membuat aku jadi punya wide range gitu kan. Tapi terus kemudian akhirnya kan memainkan sebuah film yang ada 5, maksudnya satu film itu berlima, apa ya istilahnya tuh, dia bertumbuh jadi 5 film lah, kemudian yang sama juga, which is Get Married 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. I guess akhirnya nempel gitu ke orang-orang bahwa Nirina tuh mae gitu loh. Mae itu komedi gitu loh. Jadi kayak iya memang saya tuh di Get Married dan saya bersyukur karena Get Married membuat Nirina juga bertemu dengan keluarga Nirina yang maksudnya di perfilman. Jadi punya Benny yang akhirnya dari Benny akhirnya dari Get Married sampai sekarang di film yang sekarang pun masih ada gitu kan, which is Agus Ringo gitu. Terus kemudian ada Aming, ada Desta, ada diperkenalkan dengan Mas Hanung dan semuanya gitu. Jadi and it was fun, it was marvelous gitu. Tapi kan as an actress you want to be given the chance yang gue bisa kok main yang lain, ayo tawarin aku gitu. Tapi terus kemudian datanglah setiap tawarannya tuh yang kurang lebihnya gitu. Tipikal. Jadi kayak wah ini sulit nih. There was even one moment yang saking udah kayak no I wanna get out, karena kan di industri ini yang ngejagain cuman diri kita sendiri dan terhadap apa pilihan-pilihan kita gitu loh. Oh betul, make sense. Ya kan, kayak misalnya mau ngambil film ini apa enggak, it's not depends on my manager or whoever yang lagi ngejagain, nah it's my choice gitu kan. Nah setelah film Get Married itu akhirnya Nah bilang gila, I need to get out. So akhirnya beberapa tawaran tuh Nah tuh sampai mikir ini gue nolak rezeki apa enggak ya gitu. Datang berkali-kali enggak gitu loh, kayak bener-bener. Karena kalau misalnya kita nggak nolakin, kita stuck di situ terus. In fact, saking nolak-nolakinnya, ada momen Nirina 3 tahun kosong, tidak main film sama sekali. Bagaimana cara bertahan hidup? Untung ada MC. Terima kasih VJ. Terima kasih MC. Terima kasih penyiar juga. Membawa aku ke dunia yang membuat aku bisa hidup dengan alhamdulillah. Jadi udah akhirnya, dan waktu itu lagi patah hatinya gitu. Ya udah deh kalau misalnya film lagi nggak menghargain gue banting setir aja. Jadi hosting lah, nge-MC lah gitu. Alhamdulillah punya pilihan itu memang gitu. That was one of my privilege gitu. Cuman untuk sebagai pemain film 3 tahun kosong tuh kan kayak hina ya gitu. Betul. Kayak apa nih, nggak laku, apa nih udah nggak ada yang mau nawarin lo lagi gitu. You're not good enough gitu kan, kayak bodoh amat lah. Cuman kan for me to be able untuk nutup mata dengan nutup kuping terhadap omongan orang lain tuh kan butuh kekuatan sendiri, butuh mental yang baja juga untuk bodoh amat orang mau ngomong apa, yang penting target gue adalah gue mau main film lagi kalau ada film drama. Oh, ya itu dong, maksudnya kan karena
I need to get out. Sampai salah satu filmnya, sorry ya Nes gitu. Tapi salah satu filmnya Ernest Prakasa itu adalah salah satu film yang natolak juga. Judulnya adalah Ngenes. Nah bantuin dah, ini film pertama gue tahu Nes, tapi gue lagi butuh keluar Nes gitu. Kalau gue masuk ke sini lagi, gue yakin film lu tuh bakal jadi banget. Iya. Gue tuh sangat percaya sama dia. I mean I can see dari dulu itu kayak he can be something or someone big gitu loh. Kakak ngeliat potensinya? Banget. Karena kan udah ngelihat kemampuannya dia, terus stand up-nya dia juga, terus juga sense of humor-nya dia juga ngerti gitu kan. Jadi kayak wah nih orang jadi gitu. Makanya waktu dia bilang, "Nak, main dong," sama Mei-nya juga ngomong kan, main gitu. Gini guys, kalau gua main, film lu tuh bakal meledak. Kalau film lu meledak, gue meledak lagi sebagai pemain komedi. Iya, makin susah lagi keluar. Makin susah lagi untuk gue keluar. Please jangan sampai pertemanan kita berubah, tapi please hargain keputusan gue juga. Dan I am very sure lo akan nemuin orang lain yang bisa mengisi. Siapa yang akhirnya ngisi? Hold on, sebentar, aku butuh. Lala Carmela ya? Yes. Oke. Lala Carmela. Lala Carmela masuk kan, she's very good. Dia memainkan sebagai Mei bagus banget, gitu kan. Jadi kayak benar kan filmnya meledak segala macam, I'm like, kan gitu. Terus sampai akhirnya datanglah sebuah tawaran. Keluarga Cemara, bukan? No, it was Aku Ingin Ibu Pulang. Oke, baik. Itu filmnya Monty Tiwa. Aku main sama Teguh Rifnu, Jeva Natanio. Udah nih main. Wah, filmnya drama, nangis-nangisan, tersiksa dan hidup di kesusahan. Lantai pun tidak punya tanah merah, yang bener-bener proses syutingnya pun juga seperti itu gitu. Jadi kayak AC nggak ada gitu. Jadi kayak susah banget deh gitu. Seneng dapet main film drama lagi, main film lagi, and then filmnya tayang 2 hari. Tapi nggak nyesel sama sekali. Karena ya seperti Ina bilang tadi, I need to get out. Tapi Ina cuma butuh itu aja, butuh kayak istilahnya butuh untuk refresh, untuk my mind, my soul gitu, untuk to get out of that box. Walaupun kemudian filmnya ya enggak sih, sebenarnya tayangnya mungkin 7 hari ya gitu. Cuman maksudnya hitungan hari gitu kan. But at least I made my soul happy gitu loh. Dan kemudian pun mau ada mungkin komedi lagi ya lebih fresh, istilahnya lebih bisa nerima dan lebih bisa milih gitu. Karena kalau enggak pun juga kayaknya gue udah pernah ngerasain nih 3 tahun melarat nih gitu kan. Kayak 3 tahun gak ada pilihan lain gitu. Jadi ya udah gue pernah itu, tapi ya udah sekarang gue lebih bisa milih. Jadi enak aja, lebih jernih gitu. Nice. Akhirnya ketemu lagi sama Andy Lawrence, gimana dari situ? Nah, dia juga tuh salah satu orang yang mengobati lukaku dalam industri. Jadi kayak istilahnya lagi udah main film lagi, terus udah main lagi apa lagi, tapi kembali lagi tuh titik-titik di mana kayak ada lagi framing komedi itu. Bukan framing komedi. Muncul. Kali ini kita masuk ke zaman di mana pembuatan film itu tidak ada proses reading. Kok bisa? Exactly. Menyeramkan. Ada yang ada dong, ada. I've been through that, makanya. Wow. Jadi melewati proses itu, jadi kayak, nggak pakai reading. Ya kita mau syutingnya minggu depan. What? Gitu. Kayak FTV dong kak? Wah, iya, I think. Tapi jadi akhirnya skalanya lebih besar aja gitu. Tapi kan maksudnya kayak, wah, tapi kan Nang nggak ngomong ini sebagai komplain ya, tapi ngomong lebih kepada kita ada loh momen itu dan masa itu. Karena mungkin pada saat itu juga, kalau Nang kan ngelihatnya dari segi pemain, mungkin dari segi produser adalah iya, soalnya kita lagi nggak bisa ngeluarin budget terlalu besar karena mungkin perfilman Indonesia lagi belum sebegitu dipercayainnya. Baik. Jadi untuk kita ngeluarin budget sebegitu besar untuk reading camp lah, sampai nginep lah, which workshop I had workshop apa segala macam, itu tidak memungkinkan. Dan kembali lagi kan kita lagi yang ngejagain diri kita lagi, kalau untuk diri kita sendiri lagi. Jadi kayak ya udah deh nggak apa-apa, tapi gue jaga diri gue. Pokoknya ini actingnya apa ini, fokus. Tapi kok lama ya gitu loh. Tadinya mengerti situasi dengan ya udah nggak apa-apa, gue ambil aja. Walaupun readingnya cuma katakan 3 hari.
2 hari, seminggu. Tetep deh, gue jaga diri gue jadi bener-bener gue catatan banyak banget untuk tetap ngejaga emosi dan permain yang sepi, terus ngobrol sama direkturnya maunya segimana, apa levelnya, apa gitu-gitunya. Udah. Tapi kan kalau dengan waktu yang sekian lama, akhirnya lama-lama jenuh juga ya, kayak gue kangen loh sebenarnya ada reading, kangen loh di direct sama director gitu loh. Nah datanglah yang di luar dan tiba-tiba ketemu, terus kayak gitu ngobrol, gimana buat film apa sih, aku bilang gitu. Dan castingnya tuh dan castingnya tuh bukan kayak di apa ya? Bukan ada skrip atau apa gitu, enggak? Iya ada, tapi lebih banyak ngobrolnya. Oh. Jadi kayak ini tadi tuh part of casting apa emang ngobrol sih gitu loh, nggak tahu. Tapi I didn't. Jadi masuk ruangan, ngobrol aja gitu. Ngobrol terus ngeliat skrip. Oke, gimana menurut kamu? Hah, menurut aku gimana gitu loh. Emang pemain yang cowoknya siapa? Aku bilang gitu. Udah ada yang kepilih belum pemainnya gitu. Oh udah yang paling cepat kita pilih adalah yang paling pertama dan paling cepat kita pilih itu kita udah jatuh hati sama Ringo Agus Rahman. Komedi lagi dong gitu kan, pikir Keluarga Cemara, gue Ringo. Aku bukannya Keluarga Cemara ini drama ya. Tapi Nirina tuh nggak di waktu Keluarga Cemara keluar tuh lagi sekolah di luar. So I did not know how big Keluarga Cemara was. Gede banget ya. Chaos. Beneran. Ya itu nggak tahu. Nah cuman kayak tahu emang Keluarga Cemara tuh kayak apa sih gitu. Oh ya dia tuh keluarga tentang gini. Oh gitu. Cuman pikirnya adalah komedi ya gitu. Bukannya meragukan Ringo juga gitu, tapi lebih kepada ya kan kalau gue udah ngeliat Ringo, ngeliat Rina, ya gimana nggak industri ngotak-ngotakin ya, gue sendiri juga ngomong gitu kan, udah kepikirannya gitu. Jadi ya udah, mungkin komedi kali ya gitu. Pas lagi ngeliat juga kayak ada komedinya juga, mungkin kali ya udah gitu. And I wasn't Yandi tuh ini film feature pertama kan, jadi bener-bener nggak kenal sama sekali. Jadi kayak I didn't pokoknya bener-bener nggak ada ekspektasi lah. Nggak ada ekspektasi apa-apa. I was just being who I am. Datang aja pakai sarung sama kaos oblong gitu, yang bener-bener udah santai aja gitu kan. Terus ya udah, terus nggak lama kemudian kita ditelepon lagi, terus gitu bilang ya udah kepilih and you're the chosen one. Itu gitu. Selang berapa lama dari ngobrol-ngobrol itu? Ingat gak? Lupa ya, kayaknya sih. Kayaknya 2 minggu atau seminggu, lupa. Honestly lupa. Cuman akhirnya ketemu, ngobrol gini baca skrip. Wih, drama. Wah, ini dia nih. Terus sampai kayak berkali-kali nanya Yandi, ntar dulu deh, drama loh ini gitu. Iya. Ringo, Nirina, drama. Iya. Jangan salah, justru orang yang tahu timing, dia bilang ya, tahu timing di dalam sebuah proses pengambilan film komedi atau komedi itu sendiri adalah orang-orang yang mengerti. Karena timing is precious. Kalau timing itu kan kalau di komedi itu kalau kita berusaha melucu justru jadinya nggak lucu kan. Betul. Gitu. Nah, mungkin karena udah terlatih dan udah terbiasa, dan dia justru yang bilang bahwa kalau orang yang biasa main komedi dan bisa main komedi, justru dia sebenarnya range-nya lebih luas. I see. Makanya gue nanya, kalau bisa percayain gue ini ada nangisnya loh gitu. Kalau bisa lihat gue itu, bukannya gue terlalu komedi buat orang-orang gitu kan. Dan ini film pertama lo loh. Are you okay with that gitu? Ya, dia bilang gitu. I can see justru orang-orang yang bisa bermain di komedi adalah orang-orang yang bisa punya range yang luas dan gue bisa ngulik. Oh nice. Oh that's very nice. Keren You heal my wound gitu kan, kayak luka-luka aku langsung kayak dikasih obat gitu. Udah jalanin prosesnya, melihat cara dia ngedirect dan melihat betapa dia menghargai pemain atau orang di sekelilingnya dia, and that's the thing that I miss the most from a director. Oh nice. Dan akhirnya percaya lagi di ini, di kaos yang kakak pakai ini ya. Jatuh cinta seperti di film-film. Kenapa seperti itu judulnya panjang? Tadinya lebih panjang. Apa tadi judulnya? Percayalah, tadinya Jatuh Cinta Seperti Yang di film-film dan web series. Kasian tuh orang PR pusing. Aduh, buat judulnya bikin press release aja capek nih gua wordingnya. Iya, tapi kan karena memang Yandi ini kan memang
Kalau aku sih nyebutnya ya salah satu genius in web series juga ya. Jadi tadinya dia memang pengen masukin si web seriesnya itu yang sampai akhirnya dia pikir, okay, I'll just take it out. Let's just do it in a movie. Oh, jadi tadi JCSDFFW. Oke. S. SS. Web series. Oh iya benar. Oke, ini kan kalau kita lihat di filmnya, trailernya itu hitam putih, bukan nggak? Ada alasan tersendiri nggak sih kenapa hitam putih? Ada. Kalau menurut Yandi adalah dia menggambarkan rasa duka itu dengan warna hitam putih, seperti halnya kalau orang lagi kehilangan warna. Kakak pernah ngerasain itu di dalam hidup? 2019, 2020, 2022, 3 tahun bukan 3 tahun ya, bukan berturut-turut, tapi 3 tahun ini adalah 3 tahun yang paling hitam putih buat seorang Nirina. Wow. Yes. Dan di tahun ini sekarang sudah mulai berwarna dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yeah, my mom died. Kasus yang 2019 my mom died. Dari my mom died, kasus tanah mencuat. 2020, 2021 masih ngurusin tanah, 2022 masih ngurusin tanah belum selesai, sampai sekarang juga belum selesai. Tapi 2022 my dad died. So it's like wah gitu. Kayak apa ini gitu. Apa? Wow. Sampai akhirnya bertemu sama teman-teman kayak ada web series yang aku main di Prime. No, it's not a web series. It's a, what do you call it? Games, game show series juga lah gitu loh. Pokoknya intinya main bareng dengan para komedian, stand up komedian lah, TikTok lah, komedian itu sendiri. Jadi kayak di situ namanya Comedy Island itu. Comedy Island, aku lihat trailer ya. Yes. Ada Dustin Tiffany segala macam. Itu bukan syutingnya tahun lalu. Iya, itu justru adalah momen salah satu yang juga ngobatin dan membuat hidup jadi berwarna lagi gitu loh. Karena di mana lagi lo dapat kesempatan main sama 8 orang stand up comedian lainnya atau komedian lainnya, dan lo dikasih live show setiap malam di kamar sendiri, mereka stand up gitu, gue cuma gitu ketawain aja mereka. Sampai seorang Uus saja sampai bilang, "Teteh udahlah Teh. Teteh tuh sekarang ibaratnya dalam sekian lama Teteh berkarir, Teteh nggak pernah kesandung kan? Maksudnya nggak pernah ada kasus amit-amit ya gitu. Maksudnya nggak pernah ada kasus, nggak pernah ngadepin masalah dalam karir segala macam. Ya apa yang sekarang Teteh dapetin dalam 3 tahun ini nih kayak ibaratnya kayak hey gitu. Karena setiap orang kan ada cobaannya. Mungkin kali ini ya lo kalau mungkin squad itu jadi hey ini cobaan lu gitu. Tapi tenang Teh, you're not alone gitu. Lu lihatlah adik-adik lo di sini yang punya masalah berkali-kali dan we're okay kok. Jadi kayak sering kayak dipeluk gitu ya. Jadi kayak kalian baik sekali. Jadi so I thank yang para komedian yang bersyuting bareng sama Nirina di Comedy Island. I thank Yandi Lorenz dan juga Ringo yang juga selalu ada gitu. So gitu. Gimana rasanya menjadi pasangan lagi bersama Ringo gitu di film ini gitu? Berarti 3 kali dong ya? Keluarga Cemara 1, Keluarga Cemara 2 sama ini. Apa berapa? Actually kalau kita totalin. Mau totalin ternyata, selain dari universe Yandi Lorenz ya. Oke. Ternyata no even universe-nya Yandi Lorenz aja sudah 5. Hah? Ya. Jadi Yandi Lorenz itu ada Keluarga Cemara 1, Jatuh Cinta Seperti di Film-film, music videonya Yura Yunita, music videonya Donna Maula, terus kemudian film pendek kita bertiga lagi, jadi itu udah 5. Dan aku sama Ringo main Get Married 4 kali. Terus ada satu kerjaan lagi bareng lagi, I forgot. But kemarin akhirnya kita ngobrol karena ada yang nanyain udah berapa kali sih main bareng. Ya lupa ya kita berapa ya. Akhirnya kemarin kita ngitung 10. Wow. Iya udah 10 kali bareng kita. Wow. Jadi menceritakan tentang apa kalau di film ini bersama Ringo ini? Jadi kali ini menceritakan tentang Hana yang dimainkan oleh Nirina ini, baru saja kehilangan suaminya 3 bulan yang lalu. Dalam tahap hidupnya yang lagi tidak berwarna ini, kemudian dia ternyata bertemulah sama teman lamanya, teman SMA-nya. Seorang penulis yang diperankan oleh Ringo, yang namanya adalah Bagus. Dan di sini namanya Bagus Rahmat, dimainkan oleh Agus Rahman. Kreatif ya. Wah, luar biasa. Nah, terus di sini
kayak apa sih proses dari seseorang untuk menjalani hidup yang setelah kehilangan warnanya tuh gimana sih? Kalau orang lagi kehilangan warna, lagi berduka tuh boleh senangnya kapan sih? Oh, Ngerti nggak? nice. Boleh senangnya tuh kapan? Dan kalaupun kita boleh senang lagi tuh senangnya segimana? Wow. Dan sampai kapan sih? Gimana cara nemunya? Nah, itulah. Nemu apanya nih? Nemu kapan ya waktu yang tepat nih? Exactly. You will never know because it's all process. Proses buat tiap orang kan beda-beda. Oke, iya. Ada yang cepat, ada yang lama, dan kalau bisa jangan lama banget. Karena kalau lo lama banget, lo akan drowning terus, bahkan drowning ke kegelapan itu sendiri. Iya. Gitu. Tapi kembali lagi film ini tuh hitam putih karena dari sudut pandang menggambarkan kesedihannya Hana dan juga proses. Pokoknya film ini sangat-sangat menggarisbawahi proses. Jadi jatuh cinta kalau di film-film tuh kan selalu digambarkan sesuatu yang grande, besar, flash mob, bunga di mana-mana gitu kan. But then again in real life, does that really happen to you? Unless you're a very romantic person ya, gue nggak tahu ya. Tapi kalau di gue sih, pas gue diajak lamaran, ternyata lamaran cuman gini doang. Besok aku ketemu sama orang tua kamu ya. Hah? Kok nggak ada berlututnya? Kok nggak ada yang di depan keramaian yang saya? Iya. Itu kan karena kita terpatri di kepala, didoktrinisasi dengan film-film yang bahwa romantisme tuh bentuknya adalah seperti itu gitu kan. Kalau jatuh cinta seperti di film-film harusnya seperti itu. Seperti itu. Tapi di dalam realita, apakah seperti itu? Oh enggak ya. Realitanya adalah sebenarnya kita ngobrol kan. Iya benar. That's why everything is a process. Also, this movie is also about process. Jadi kalau nonton film ini, Nah sangat maunya gitu, berharapnya gitu teman-teman. Kan sering nih, sekarang kan banyak banget kritikus film yang mengatakan kalau film ini bagus, itu ditentukan dalam 5-10 menit pertama, ya kan? For me, why don't we just sit down, relax, get your favorite food, get your favorite drinks, and favorite person to watch with, and enjoy the movie. Karena ini adalah film yang sangat dekat sekali dengan realita hidup. Tapi slow burn berarti? Hah? Slow burn? Slow burn. Could be. Oke. Could be. Ya. Tapi kan ya dalam realita kan kita juga gitu kan. Iya betul. Nggak semuanya langsung yang kesini yuk. Betul. Gitu yuk. Betul. Betul. Cocok ditonton untuk orang kesepian gak sih ini film? Cocok ditonton buat orang kesepian. Nggak masalah. Justru mengobati kan. Hana juga mencoba mewarnai hidupnya kembali. Wow. Oke, baik. Bisa ditonton dari kapan? Mulai 30 November 2023. Baik. Terima kasih banyak Kak Nirina sudah mampir ke Tertanduk. Yes. So, saya Akbari. Saya Nirina Zubir. Jangan sampai lewat. Ketemu di bioskop. Bye. Bye. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.